Selamat semua. Dalam video singkat ini, saya mau menjelaskan tentang lean manufacturing, efisiensi tanpa pemborosan. Nah, sebelum masuk dalam video singkat ini, saya akan membahas tentang lean manufacturing adalah sebuah pendekatan produksi yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. Oke, mari kita lihat apa itu lean manufacturing. Nah, lean manufacturing ini adalah sebuah filosofi produksi yang dikembangkan oleh Toyota. Nah, lean ini berfokus pada menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dengan cara mengurangi pemborosan dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya rendah dan waktu produksi yang lebih cepat. Jadi lean ini bukan hanya metode, tapi sebuah cara berpikir yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas produksi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konsep utama lean manufacturing, yaitu konsep utama lean manufacturing adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Nah, filosofi ini menekankan bahwa setiap proses selalu bisa ditingkatkan. Lean juga melibatkan semua orang dalam organisasi, bukan hanya manajer, sehingga setiap karyawan berperan aktif dalam mencari solusi. Selain itu, lean ini berfokus pada pengurangan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan atau yang biasa disebut dengan pemborosan. Dan dengan 3 konsep ini, lean menjadi budaya kerja yang mendorong efisiensi dan kualitas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 7 jenis pemborosan utama yang sering terjadi dalam produksi. Nah, yang pertama itu ada overproduction. Nah, overproduction ini produksi berlebihan. Kayak contoh, membuat produk lebih banyak dari yang dibutuhkan. Akibatnya stok menumpuk, biaya penyimpanan meningkat, dan risiko barang tidak terpakai. Kemudian yang kedua ini ada waiting atau menunggu. Contoh nih, waktu terbuang karena menunggu bahan, mesin, atau lain-lain. Akibatnya proses terhenti dan produktivitas menurun. Kemudian di sini ada transport atau transportasi berlebihan, kayak contoh perpindahan barang atau material yang tidak perlu. Akibatnya menambah waktu dan biaya, meningkatkan risiko kerusakan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian juga di sini ada overprocessing. Overprocessing ini melakukan langkah atau proses lebih rumit dari yang diperlukan, yang mengakibatkan membuang tenaga atau waktu dan biaya tanpa menambah nilai. Kemudian di sini juga ada inventory atau persediaan. Nah, di inventory ini tuh bisa dibilang persediaan berlebihan. Jadi menyimpan bahan baku atau produk yang terlalu banyak yang mengakibatkan biaya gudang tinggi, risiko barang rusak, atau barang yang tidak terpakai. Nah, kemudian di sini juga ada motion atau gerakan tidak, atau bisa dibilang gerakan. Nah, di motion ini tuh gerakan pekerja yang tidak ergonomis atau yang berlebihan. Akibatnya kelelahan, kemudian waktu terbuang, dan risiko kecelakaan meningkat karena adanya gerakan yang berlebihan atau gerakan tidak efisien. Nah, kemudian juga di sini ada defect atau produk cacat. Nah, produk
rusak atau tidak sesuai standar, ini mengakibatkan perlu rework atau dikerjakan ulang. Nah, kemudian juga pastinya mengakibatkan biaya tambahan. Seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan terkait tentang prinsip Lean Manufacturing. Nah, prinsip Lean Manufacturing ini memiliki 5 prinsip utama, yaitu yang pertama itu menentukan nilai dari sudut pandang pelanggan, kemudian yang kedua mengidentifikasi value stream atau aliran nilainya, kemudian yang ketiga ini membuat aliran proses yang lancar atau flow-nya. Nah, kemudian yang keempat ini menggunakan sistem tarik atau pull system, yaitu produksi berdasarkan permintaan nyata. Dan yang terakhir ini yang kelima, mengejar kesempurnaan melalui perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan 5 prinsip ini, perusahaan dapat lebih fokus pada kebutuhan pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh Lean Manufacturing atau itu Lean Manufacturing betul. Yang pertama itu ada di sini contohnya penggunaan sistem Kanban dengan kartu atau sinyal visual. Perusahaan hanya memproduksi sesuai kebutuhan pelanggan. Hasilnya stok berkurang, proses lebih cepat, dan biayanya lebih rendah. Selain Kanban, Lean juga bisa diterapkan melalui penataan layout pabrik atau standarisasi kerja dan metode 5S ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien. Semua ini membantu perusahaan menjadi lebih responsif dan kompetitif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kesimpulannya. Nah, jadi dari kesimpulan Lean Manufacturing ini adalah filosofi produksi yang berfokus pada efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Nah, Lean ini juga bukan hanya sekedar metode, melainkan budaya kerja yang melibatkan semua orang dalam berorganisasi. Dengan mengurangi pemborosan dan terus melakukan perbaikan, jadi perusahaan ini dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Nah, Lean adalah menuju kesempurnaan yang tidak pernah terhenti. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun sedikit kurang pemahaman. Mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih.